Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, ya segera kita mulai kajian subuh online pagi hari ini, dan saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pastinya rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat nikmatnya lah kita sampai dengan detik ini masih mendapatkan nikmat iman Islam dan pastinya nikmat sehat, sehingga bisa bergabung kembali dalam kajian subuh online KSO untuk edisi 268 ya Bang Endri ya. Ya. Dan pada pagi hari ini telah bergabung bersama kita Ustadz kita yang luar biasa ya, Profesor Insinyur Yuni Erwanto, SPT MP PhD IPM ya, beliau dari Fakultas Peternakan UGM. Baik rekan-rekan sekalian, tentu saja pada pagi hari ini salam hormat ya pada Profesor yang sudah berkenan bergabung pada pagi hari ini ya. Juga untuk Bang Endri selaku host yang saya banggakan, yang kita banggakan, juga rekan-rekan sekalian jamaah KSO yang dirahmati Allah ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada pagi ini akan menambah khasanah pengetahuan kita, khususnya juga dalam meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah SWT ya. Dan tak lupa salam serta sholawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Nah, baik rekan-rekan sekalian ya, seperti yang sudah tersampaikan bahwa pagi hari ini topik yang akan kita bahas adalah kedaulatan pangan dan potensi umat Islam. Yang insya Allah nanti narasumber kita adalah Profesor Insinyur Yuni Erwanto dari Fakultas Peternakan UGM. Jadi kita tahu bersama kalau membahas masalah pangan saya pikir tidak ada henti-hentinya ya, karena khususnya kedaulatan pangan ini berkaitan dengan apa ya, bisa dipakai sebagai rujukan untuk menentukan sebuah negara itu sudah sejahtera atau belum ya. Karena kedaulatan pangan ini pengertiannya mungkin ya, ini adalah apakah negara kita ini sudah mampu memasok kebutuhan pangan rakyatnya ya, sesuai dengan kebutuhan pangan rakyatnya, bahkan mungkin lebih ya. Nah mungkin itu yang akan kita bahas dikaitkan dengan potensi umat Islam ya. Ya baik rekan-rekan sekalian, untuk mengawali kajian kita pagi hari ini ya, tentu saja kita buka dulu dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya kita simak bersama Kemah Wahyu Ilahi ya, pembacaan tilawah surat An-Nahl ayat 112 113 yang akan dibacakan oleh saudara kita Sigit Indroyono. Saya persilahkan Bang Sigit, dimonggo. Matur nuwun Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat a'imatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an umillahi fa'aqadallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'aqadahumul adzabu wa hum zalimun. Terjemah surat An-Nahl ayat 112 dan 13. 12 dan 113. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, pagi tenteram,
rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menyimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan tadi bacaan tilawah surat An-Nahl ayat 112 atau 13 sudah dibacakan oleh saudara kita Sigit Indramoyang. Mudah-mudahan barokahnya melimpah kepada kita yang bergabung pada KSO pagi hari ini. Terima kasih dan berikutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada narasumber kita pagi hari ini yakni Profesor Insinyur Yuni Erwanto SPT MP PhD IPM. Monggo saya persilakan Prof. Ya, dengan topiknya kedaulatan pangan dan potensi umat Islam. Ya, izin. Tes suara masuk nih Bapak Ibu Ya, sekalian. sudah jelas. Bagus banget. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Henry, Bu Lili, dan Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah kita bisa bertemu bersama yang tentunya walaupun dalam konteks Zoom semoga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. KSO singkatannya apa ya? Kajian subuh. online. Kajian subuh online. Iya. Ini pesertanya rata-rata hanya geodesi atau banyak? Oh, umum, Prof. Oh, umum. Iya. Pesertanya umum. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dengan kajian subuh online itu paling tidak kita mengisi waktu kita di antara panjangnya waktu kehidupan kita yang telah kita lalui. Kalau kita merenungkan bahwa perjalanan kita itu sepanjang hayat yang akan kita lalui adalah perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan kita untuk tidur, untuk istirahat. Karena kalau kita hitung-hitung dibandingkan aktivitas yang lain, seandainya waktu istirahat itu 8 jam, maka kita akan melalui, kalau umur kita 60 berarti 20 tahun untuk tidur. 20 tahun. Artinya waktu kita untuk istirahat itu secara umum ya panjang. Tapi alhamdulillah di antara itu ada waktu bekerja, ada waktu beribadah, ada waktu mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan semoga seluruh waktu kita itu kemudian akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena disadari atau tidak bahwa perjalanan kita sudah panjang. Yang kita lalui, kehidupan yang kita lalui itu boleh jadi atau enggak boleh jadi. Secara nalar manusia sudah lebih panjang daripada sisa waktu yang tersedia. Gitu, sisa waktu yang tersedia. Kalau kita dijatah umur 80, tinggal kita ngitung. Dan tidak pasti 80, ada juga yang 65, ada yang juga 70. Gitu. Artinya kita bisa menghitung berarti sisa waktu kita itu sebenarnya tinggal sisa menurut pandangan manusia. Gitu.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semoga menjadi umur yang barokah gitu ya. Amin. Umur yang kita bisa isi dengan sesuatu yang memberikan dampak, tidak hanya dampak kita di dunia, tetapi sekaligus memberikan dampak kita kelak di yaumul qiyamah. Apapun yang kita lakukan gitu ya. Entah itu kita doakan anak kita, boleh jadi sekarang anak kita itu tidak rajin, tapi doa-doa kita, termasuk juga pengingatan-pengingatan kita itu siapa tahu akan menjadi jariah kita ketika kemudian kita sudah tidak ada. Gitu. Kadang kita berpikir kapan ya misalkan rajinnya sholat subuh gitu ya, si A, si B, si C. Tapi boleh jadi walaupun yang kita lakukan kecil, kita tidak paham. Boleh jadi suatu saat itu yang menjadi tabungan kita. Oleh karena itu, Ibu, Bapak sekalian, mari sama-sama kita memanfaatkan waktu itu untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Dalam agama kita, dalam dunia kita, dan juga di akhirat kita. Hari ini sebenarnya ini lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu sekalian karena temanya ini tema terkait dengan kedaulatan pangan dan potensi umat Islam gitu ya. Sehingga saya memang sedikit memberikan gambaran-gambaran untuk diskusi yang semoga juga nanti ada beberapa potensi yang boleh jadi bisa dipikirkan ya. Bisa dipikirkan bagaimana kemudian mengelola kita atau mengelola hal-hal yang sebenarnya bisa. Kalau kita berbicara terkait dengan kondisi kita, masyarakat kita, terkait dengan pangan itu kan ketergantungan kita kepada negara lain termasuk masih besar gitu ya. Tetapi kita juga punya optimisme kalau kemudian mampu dikelola dengan baik. Sebagai contoh-contoh saja ini, artinya kalau kemudian kita berbicara terkait dengan tingkat pendidikan kita, memang juga rankingnya kemarin kalau 2015 ke 18 itu malah turun. Sekarang juga belum begitu naik ya di ranking PISA itu. Masih di antara 70 naik turun gitu ya. Tentu banyak faktor gitu ya, banyak faktor, tetapi boleh jadi salah satu faktornya juga rendahnya konsumsi protein hewani sejak itu dari kecil dan juga boleh jadi biah atau ekosistem yang disiapkan itu tidak melatih sebuah kreativitas dan critical thinking yang mendalam gitu ya kepada anak-anak kita, tetapi lebih banyak kepada value-value academic knowledge ya, tidak critical thinking atau creative thinkingnya gitu. Sehingga tidak begitu terlalu. Tapi lepas dari itu, kalau kita lihat misalkan dalam konsumsi daging itu, kita juga masih sangat rendah. Ini data agak lama, tetapi di data 2020 itu kalau data FAO, kita juga masih rendah, gitu ya. Sekitar 12 kilogram per kapita per tahun, gitu ya. Dan kita ada di ranking-ranking bawah ya, 100 berapa ya di antara negara-negara itu. Kemudian ini misalkan ranking konsumsi daging, kalau ini data di FAO-nya gitu ya. Data di FAO itu terbanyak ini ya. Ini rata-rata kan hampir 80 naik yang 15 negara konsumsi daging tertinggi. Kemudian 14 negara konsumsi daging terendah ini di antara sekitar 8 sampai 12 koma. Kita termasuk di angka 12 koma gitu ya, atau 11,8 atau 9 itu tahun 2020. Dan ini
kita termasuk negara dengan konsumsi daging terendah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kalau kemudian kita perhatikan ini rata-rata dunia ya, misalkan dikonsumsi eh, daging sapi 6,4 kita 2,2 gitu ya, dan yang lain-lain. Ya. Kemudian kalau kita lihat ada hubungannya juga ternyata dengan ranking FIFA gitu ya. Ini ranking FIFA itu rata-rata negara dengan konsumsi daging juga yang tinggi gitu ya. Nah, kita ranking FIFA-nya juga 100 berapa gitu ya. Nah, sementara negara lain itu ranking FIFA-nya yang di kanan itu ya mau Belgium, Brasil gitu ya. UK, Portugal, Spanyol itu rata-rata memang konsumsi dagingnya juga di angka yang besar lah. Paling tidak dia rata-rata ini data yang konsumsi nggak lengkap. Kalau lengkap mereka rata-rata 80 kg per kapita per tahun. Tapi kalau kita bandingkan ya konsumsi daging dan rokok di Indonesia, konsumsi rokok per kapita di ASEAN itu kita menduduki tertinggi ya. Filipina kita hampir sama, lebih tinggi kita gitu ya. Batang per tahun kira-kira gitu ya. Kira-kira dihitung per kapita kita mengkonsumsi rokok itu 1.400 batang per kapita per tahun itu kalau di rata-rata konsumsi rokok orang Indonesia. Ya katakanlah memang tidak semua merokok, tetapi kalau yang merokok itu katakanlah 80 juta gitu atau 70 juta kali 20 batang, maka dia sudah ya 1,4 ribu ya, 1.400 batang per tahun rata-rata gitu ya. Misalkan sehari orang mengkonsumsi misalkan sekitar 2 bungkus atau 20 batang ya. 20 batang kali 70 juta berarti kan sekitar berapa itu ya? Ya, kalau dikonsumsi, dihitung rata-rata itu mungkin 1.400 batang dan nah itu kalau kita gunakan uangnya untuk membangun kedaulatan pangan sirkular ekonomi ya luar biasa gitu ya karena toh tembakonya sekarang juga impornya lebih besar gitu ya perusahaan-perusahaan itu daripada tembakau dalam dan luasan kebun tembakau itu kalau diganti dengan luasan pangan gitu ya itu juga tentu efeknya akan berbeda karena perputaran ekonomi pangan itu akan ada di masyarakat kita di bawah dibandingkan perputaran ekonomi tembakau. Ya, kalau perputaran ekonomi katakanlah jagung, entah itu kedelai, entah itu apa, maka multiple efek ekonominya kepada industri pakan ternak, industri peternakan, industri pangan yang kemudian itu sirkular ekonominya lebih merata. Sementara kalau tembakau itu sirkular ekonominya lebih pendek ya. Karena dari tembakau dia hampir-hampir diolahnya hanya dirajang dan kemudian setelah dirajang masuk di pabrik, pabrik langsung konsumen. Sehingga perputaran ekonomi dari perputaran tembakau itu kalau dipikir-pikir sangat pendek ya. Dibandingkan dikomparasi misalkan katakanlah itu kacang tanah ada pengolahan ya, ada yang dibuat minyak, ada yang kemudian masuk di perusahaan uh, apa peternakan, pakan ternak, ada yang di perusahaan pangan, dan kemudian setelah itu digunakan untuk memelihara ternak, ya misalkan jagung. Ketika memelihara ternak, kemudian berputar lagi, ternaknya juga dipotong, dibuat lagi produk-produk peternakan, misalkan itu ya nugget, bakso dan yang lain-lain. Akhirnya kemudian perputaran ekonominya lebih baik. Sehingga nilai barokahnya itu boleh jadi berkali lipat dibandingkan kemudian pertanian tembakau gitu ya. Sama-sama uang beredar sama-sama misalkan 10 triliun, maka perputaran multiple efeknya akan lebih besar.
Kalau kemudian kita bandingkan dengan konsumsi ayam dan telur negara ASEAN, ya kita pun masih ranking berapa itu 3 dari bawah ya. Paling tinggi Singapura, Malaysia gitu ya, Thailand, kemudian kita. Ini kondisi. Nah, nah ini kira-kira rokok menempati sekitar 14% pengeluaran ya. Dibandingkan daging gitu ya 4%, telur, susu 6. Kalau kita bandingkan itu rokok dengan nasi hampir sama gitu ya. Persentase pengeluaran yang dikeluarkan per kapita selama tiap bulan gitu ya. Dan dalam konteks negara kita memang punya banyak kelebihan, tetapi sisi lain kita juga spending untuk makanan itu masih termasuk tinggi ya, sekitar ini kan untuk alkohol dan rokok itu ya, anunya. Ada untuk pangan, alkohol, rokok itu. Nah, kita Indonesia itu termasuk tinggi karena di atas 38 atau 35%. Berarti seandainya penghasilan per kapita itu 3 juta, maka sekitar 1,2 juta itu dibelanjakan untuk makanan dan ini. Berarti kesejahteraan kita ya juga masih kurang ya. Artinya karena itu menyedot eh, porsi pendapatan. Tapi kalau dikomparasi eh, dengan penghasilan, boleh jadi kita lebih rendah lagi karena harga makanan di Indonesia termasuk murah gitu ya, dibandingkan negara-negara yang lain lah gitu ya, komparasinya negara maju. Nah, kemudian ini juga kalau kita melihat dalam konteks perdagingan itu, maka untuk daging sapi ini setara sapi atau kerbau nasional itu kita disuplai ya sekitar 45 sampai 50% itu. Ini sebenarnya trennya ini datanya, tapi trennya itu gap pertumbuhan konsumsi dengan pertumbuhan produksi itu enggak klop. Sehingga pertumbuhan konsumsinya sebenarnya kita meningkat, katakanlah 6% atau 7% annual tiap tahun, tetapi grafik pertumbuhan produksi kita 3,5 atau 4%. Sehingga kalau misalkan kebutuhannya tumbuh 6%, kemudian produksinya nambahnya 4%, maka kalau dibuat grafik itu lama-lama semakin jauh, semakin jauh ketika tidak ada intervensi yang masif terkait dengan penambahan populasi. Kenapa kemudian pemerintah salah satunya adalah berupaya kemudian mengimpor bibit ya. Walaupun kajian itu saya dengan Pak Jamhari Pertanian yang Sosek Pertanian itu sudah pernah kita usulkan ya beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah, kami melakukan kajian seandainya ingin sufisien kebutuhan daging sapi maka dalam 5 tahun tiap tahun impor berapa ribu indukan itu ya. Tapi memang kebijakan itu tidak mudah ya karena menyangkut banyak hal dan pemahaman dari pejabat terkait dengan itu mungkin tidak integrated dalam konteks itu. Biasanya parsial sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga boleh jadi tidak terdukung oleh yang lain gitu ya, oleh lain subsektor yang. Kalau kita melihat secara dunia maka ya populasi Muslim di dunia itu tinggi dan mobilitasnya semakin lama semakin tinggi. Kebutuhannya meningkat. Hampir tidak ada negara Muslim sekarang kecuali 1-2 negara yang sudah sangat high class ya. Mungkin negara-negara Timur Tengah itu. Artinya high income dan juga high spending for food dan juga
dia itu angka pendapatnya sudah ini. Mungkin ada beberapa negara, tapi secara umum kita itu ada dalam masa pertumbuhan. Sehingga karena ada masa pertumbuhan, beberapa analisis itu eh, biaya peningkatan pendapatan kita itu masih akan terus meningkat, pertumbuhan terus meningkat. Kalau di Jepang mungkin pertumbuhan 0,1 atau sampai 1% itu hal yang wajar. Kadang turun sedikit, kenapa? Karena sudah established gitu ya. Pembangunan infrastruktur itu hanya tinggal pemeliharaan dan kemudian sedikit menambah menguranginya itu sedikit itu ya, atau mungkin menambahnya sedikit. Kalau di kita, kenapa? Karena mereka juga penduduknya decline gitu ya. Kita masih terus berkembang sehingga potensi kita itu sangat luar biasa sebagai negara-negara Muslim. Nggak mau pertumbuhan kita hampir terus di atas 5% lah. Dan insya Allah itu akan terus di atas 5%, maka kebutuhan kita akan terus meningkat. Oleh karena itu kekuatan belanja kita suatu saat juga akan terus mengalami peningkatan, ya, peningkatan. Dan berdasarkan kajian itu misalkan terkait dengan halal market aja akan meningkat sekitar 2 kali lipatnya dalam 10 tahun ke depan misalkan seperti itu. Sehingga kenapa? Karena memang kita situasinya adalah negara-negara Muslim dalam kondisi tumbuh perkembangan ekonomi, ya, secara umum. Nah, ironisnya memang ketimpangan itu terjadi, gitu. Ketimpangan itu terjadi. Dan ini dirasakan terutama di negara kita, gitu ya, yang bagaimana kemudian kekayaan negara itu mungkin ya dikuasai oleh banyak orang, sedikit orang kaya, sementara orang miskinnya banyak. Contoh kecil aja kita, ini ya untuk kita aja ngopi sudah 25.000 ya. Katakanlah kadang di kafe itu ya 17, 20, 25. Tapi mungkin yang di angkringan itu ngopi 2.500 atau 3.000 gitu ya. Ini tentu kondisi yang kemudian kalau kita melihat data kita itu menunjukkan penguasaan sekitar 49,3% itu dikuasai oleh 1%. 1% penduduk itu. Sehingga kalau kita lihat di sini itu ya, menempati sekitar 50% ya dari kekayaan itu dikuasai oleh 1% masyarakat. Belum kalau nanti dihitung lagi 1% itu ada berapa orang kayanya gitu ya. Orang kayanya misal katakanlah ada 15 gitu ya. Tidak 9 naga lagi, mungkin 15, 20. Boleh jadi dia menguasai 70% dari yang 2.600 itu. Kan kekayaannya ada yang tabungannya ada yang 10 triliun, 15 triliun, dan yang lain-lain. Nah, sementara mayoritas kita yang 183 juta itu tabungannya kurang dari 100 juta gitu ya. Berarti kalau kita lihat pemerataan kita itu sebenarnya sirkular ekonominya belum tumbuh kepada masyarakat luas kita, masyarakat luas kita. Ini misalkan yang rekening 100 sampai 1 miliar itu dimiliki oleh 3,6 juta. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin semoga rata-rata yang di atas 1,2 miliar gitulah ya. Ada 361 triliun ini dikuasai 253.000 penduduk. Tetapi intinya mayoritas masyarakat kita itu kalau sehari-hari ya pendapatan umumnya lah 3 juta gitu ya, umumnya gitu ya. Itu belum dihitung per kapita loh, umumnya gitu ya. Se-Indonesia ada yang 3 atau mungkin 4 lah, karena UMR kita kan di antara 2,2 sampai 5 gitu ya, 5,5 mungkin daerah tertentu 5,5 tapi 1,2.
Sehingga secara umum boleh jadi pendapatan kita rata-rata untuk UMR itu 3. Kalau UMR 3, boleh jadi per kapita yang sekitar 4.800 itu rata-rata. Rata-rata itu karena juga sudah membandingkan orang kaya dengan orang miskin di rata-rata. Sehingga pendapatan per kapita kita 4.800 US dollar gitu ya, per tahun, atau mungkin 60 jutaan rupiah kalau dibagi 12 ya 5 juta atau 6 juta rupiah per kapita per tahun. Tetapi itu rata-rata. Tapi kalau kemudian kita yang secara umum, mungkin rata-rata pendapatnya adalah 3 juta. Bapak Ibu sekalian, tentu kondisi ini kita juga ada sisi kekuatan yang sebenarnya kalau digerakkan luar biasa. Banyak negara sedang bekerja keras ya untuk bertahan lama. Sementara kita sedang berlebihan bonus demografi. Mau di Jepang, mau di Korea, kita sedang banyak berusaha lah mencoba kerjasama itu karena mereka diklaim. Perusahaan-perusahaan di Jepang itu sekarang banyak menyerap tenaga kerja dari Indonesia untuk training ya, setahun, 2 tahun, tetapi sebenarnya konsepnya training, tetapi konsepnya adalah mengisi kekosongan tenaga kerja, gitu ya. Mengisi kekosongan tenaga kerja, kalau tidak diisi, kemudian mereka menggaji dalam konteks standar gaji pegawai bukan training, bisa hampir 2 kali lipatnya, gitu ya, hampir 2 kali lipat. Sehingga mereka lebih ekonomis membuka training untuk negara-negara Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan yang lain-lain. Tetapi kemudian mereka dapat keuntungan karena biaya tenaga kerjanya itu ringan. Kalau training itu kan bisa 2-3 tahun ya. Kalau internship mahasiswa bisa setahun. 2-3 tahun terus nanti ganti orang lagi untuk keterampilan-keterampilan yang bersifat operasional itu bisa di training dalam waktu seminggu 2 minggu ya. Sehingga sudah terampil karena itu hanya operasional, bungkusi, packaging di pabrik dan yang lain-lain adalah pekerjaan-pekerjaan teknis ya. Dan kemudian mereka berpikir ekonomis ya. Tetapi kita ini sebenarnya berlebihan. Kalau kita mampu kelola, maka kelebihan bonus demografi itu kecuali ke sana juga kemudian bisa mengembangkan usaha juga di tempat kita ya, setelah dapat ilmu-ilmu dari banyak negara. Banyak negara juga kehilangan identitasnya ya, termasuk negara mayoritas Muslim. Kita pun kelemahan kita, SDM bagus, demokrasi bagus, tetapi karakter buildingnya itu masih lemah. Bagaimana kemudian menyiapkan masyarakat yang menyiapkan masyarakat yang kemudian memang 20 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa. Rata-rata mayoritas Muslim itu ya belum disiapkan ya karakter-karakternya yang harus dibangun. Mohon maaf sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil contoh kecil saja ya. Contoh kecil saja, kita sebenarnya berpeluang ya menjadi negara maju dan berkarakter kuat karena kita punya Pancasila gitu ya. Tidak ada pun satu negara di dunia ini yang punya ideologi sekuat kita, tetapi kita masih dalam tataran konsep, belum implementatif, belum kemudian dikelola dengan baik gitu itu, sehingga kalau kita perhatikan maka masih jadi jargon-jargon. Kita belum mampu kemudian menjadikan dasar itu sebagai value yang enabling dalam setiap diri manusia. Dan Islam itu punya karakter otentik dan kemudian dia selalu akan mewarnai. Berbeda dengan agama-agama yang lain, mungkin ajarannya itu semakin terjadi degradasi.
Sementara Islam itu terjaga orisinal dan orisinalitasnya gitu dimanapun dia berada. Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan-perubahan sedikit pun dari sejak diturunkan sampai nanti di yaumul kiamah itu terjaga. Sehingga pemikir almarhum Kuntowijoyo itu menggambarkan bahwa Islam itu akan selalu mewarnai dimanapun dia berada. Tidak pernah kemudian terwarnai, tetapi dia yang akan melumuri, mensibgoh gitu ya, mensibgoh. Nah, kalau kemudian biah lingkungan itu betul-betul dibuat demokratis, tidak ada tekanan-tekanan terhadap perkembangan ideologis Pancasila termasuk di dalamnya itu agama Islam, maka kita sebenarnya punya peluang untuk mempunyai karakter yang kuat. Sayangnya, saya ingin mengatakan bahwa beberapa itu kemudian tidak diberikan biah yang baik. Banyak jargon saya Pancasila itu hanya untuk melegitimasi kekuatan politik dan kekuasaan, bukan untuk berusaha mengimplementasikan itu sebagai sebuah value yang kemudian nilai-nilai itu terinternalisasi kepada generasi muda kita. Ya. Oleh karena itu, perjuangan para aktivis dakwah itu tidak boleh berhenti. Karena orang-orang yang tidak punya konsep adalah konsepnya pragmatis jangka pendek. Bagaimana kemudian mendapatkan itu sebuah kekuasaan, tetapi tanpa sebuah value yang kemudian ingin dibangun dalam jangka panjang. Oleh karena itu masalah utama kita yaitu di karakter yang kuat dan mental yang mandiri gitu ya. Kalau ini terbangun, ya insya Allah kita, saya sering di depan masa bilang 20 tahun ke depan itu masa depan Anda, bukan masa depan kami gitu ya. Maka akan kemana Anda ini sebenarnya ini tugas negara untuk membuat sebuah sistem gitu ya. Bukan revolusi mental, tapi mental itu ya. Mental itu kan nggak jadi-jadi perubahan karakternya, korupsi ya tetap korupsi kan gitu. Nah ini kan harus ada upaya-upaya yang sistematis ya. Oleh karena itu ini sekedar motivasi aja. Ya, bagaimanapun juga kita berapapun umur kita itu tetap kita harus berusaha gitu ya. Karena kita masih diberikan waktu untuk hidup. Karena kita masih diberikan waktu untuk hidup dan terus itu sampai kemudian Allah memanggil kita, maka kita harus punya konsep bagaimana kita bahagia, tapi bagaimana kemudian kita bergerak agar kebahagiaan kita itu ya dunia ya akhirat. Dengan bersama-sama melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan, gitu ya. Tidak sekedar menikmati sebenarnya, gitu ya. Karena kalau menikmati saja gitu, maka kita sebenarnya ya lebih mudah. Menikmati itu lebih mudah. Udah datang ke desa, kita di pesantren, ibadah, selesai. Tapi kita sebenarnya masih butuh gerakan-gerakan yang kemudian mampu menyadarkan secara kolektif bahwa kita akan dibawa kemana. Gitu ya. Bahwa kita akan menjadi negara seperti apa. Itu yang kemudian PR kita ya, siapapun yang dia masih diberikan Allah kesempatan, maka waktu ini harus kita gunakan gitu. Maka kalau kuncinya kemudian kita istiqomah gitu ya, istiqomah. Atau istiqomah itu Allah apa itu innalladzina qalu robbanallah Rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah alati yang seperti itu tuh adun yang sudah dijanjikannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Fussilat itu menjanjikan apa kalau kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Orang-orang yang mengatakan kita Rabb kita adalah Allah sumastaqamu kemudian istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu tatanadzalu alaihim. Diturunkanlah kepada mereka alaihim al-malaikah gitu.
Kemudian malaikat itu akan menjaga, ala takhafu, itu tidak ada kekhawatiran, wala tahzanu, wa absiru bil jannah allati in kuntum tu'adun, itu ya, allati kuntum tu'adun. Dan beri kabarlah mereka itu dengan surga, gitu ya, yang demikian itu allati, kepada mereka itu tu'adun, sudah dijanjikan, gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sisa waktu kita itu bisa kita manfaatkan dengan istiqomah, semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijanjikan, sudah dipastikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kata kerjanya itu sudah dipastikan bahwa itu diberi ketenangan dan juga tidak khawatir dan juga disiapkan dengan surga, gitu kelak di yaumul qiyamah. Nah, saya sekarang ingin masuk sedikit ya, anunya ini saya lewati terkait dengan peluang ekonomi umat, gitu ya. Peluang ekonomi. Kita ada banyak peluang dalam kehidupan itu ya. Sayangnya kita itu tidak masuk dalam sirkular ekonomi itu. Misalkan saja banyak kebutuhan dan juga penguasaan pasar. Masyarakat kurang mendapatkan kesejahteraannya dalam sirkular ekonomi. Misalkan dalam hal transportasi, makanan, pakaian, semakin lama perannya bisa digantikan oleh pelaku asing. Realitas misalkan lah biaya komisi ojol, gitu ya, itu pun tinggi. Kemudian Alibaba menguasai pasar, gitu ya, pakaian-pakaian dari Cina murah karena big datanya kemudian kita sudah terkuasai, gitu ya. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya juga menjadi ancaman ya. Ketika kemudian kita tidak kelola, boleh jadi kita akan terkuasai, gitu ya, terkuasai. Misalkan kayak ojol itu aja, orang yang membuat sistem mungkin sistem saja, gitu ya, tapi tenaga modal itu semua dari masyarakat, bahkan bayar pajaknya juga masyarakat ya, maksudnya pajak motornya atau mobil. Tapi kalau kita mengambil satu contoh kecil dalam pengelolaan hewan kurban di Indonesia, itu sebenarnya menarik. Menarik karena sebenarnya bisa mempertemukan antara masjid dengan peternak yang sampai saat ini sistem belum dibangun ya. Sistem belum dibangun. Padahal kebutuhan itu real. Kita belum berbicara masalah masjid kemudian mengelola ekonomi umat ya. Hanya masjid mengelola ekonomi saat Idul Adha saja, gitu ya. Saat Idul Adha saja sebenarnya sudah luar biasa. Apalagi kemudian masjid itu yang besar-besar mendirikan minimarket dan kemudian umat itu masuk di situ dalam sirkular ekonomi, maka perputaran ekonomi itu sebenarnya lebih luar biasa, lebih luar biasa. Karena apa? Karena kemudian pemerataan ekonomi dan pendapatan itu tidak masuk dalam oligarki ya, dalam konteks orang kaya tidak dilarang dalam Islam, tetapi penguasaan yang luar biasa dengan sistemnya itu akhirnya mengeruk keuntungan yang luar biasa, masyarakat tidak terjadi pemerataan. Islam tidak melarang kekayaan, tetapi bagaimana kemudian sistem itu bisa lebih merata secara kesejahteraan, ya. Misal zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan merata, gitu ya, merata, orang mencari yang diberi zakat malah susah, gitu ya, karena semua orang sudah berzakat. Berarti pemerataan ekonominya itu bagus, gitu ya. Nah, ini misalkan entah itu dalam MBG, entah apa, gitu ya. Kalau kemudian kita punya value chain ya, misalkan halalan thayyiban value chain ya, dengan pendirian ini, maka luar biasa. Ini saya hitung saja misalkan dalam konteks hewan kurban itu. Ini hitungan kasar ya, karena sebenarnya sapi itu harganya rata-rata sekarang 24 juta ya, orang korban itu. Kalau dibuat 20 juta itu sudah 13 triliun. Kambing itu 2,6 triliun. Domba 1,1, kerbau 326 miliar. Sehingga perputaran ekonomi itu dalam konteks Idul Adha itu misalkan begini, satu masjid butuh 10, gitu ya, butuh 10. Ada 1000 masjid yang kemudian kita kuasai, berarti kita sudah butuh 10.000, ya. Berarti kita butuh 1000 peternak juga. Karena 1000 peternak misalkan untuk ekonomis peternak kita kondisi
Pertanian Indonesia itu kan paling cocok dengan social entrepreneur ya. Karena apa? Karena peternak itu petani mempunyai lahan yang tidak luas ya. Sehingga paling dia maksimum pelihara sapi itu untuk sejahtera ya tidak 2 ekor, tetapi ditingkatkan jadi 10 ekor. 10 ekor kalau dia itu bisa menambah penghasilan ya. Katakanlah 6 bulan ya, 6 bulan dia pelihara 10 ekor, masing-masing dapat margin 1 juta ya, atau 2 juta petaninya itu 2 juta kali 10, 20 juta kali 6 bulan ya pemeliharaan itu. Maka petani akan mendapatkan keuntungan rata-rata ya 20 juta ketika kemudian dia pelihara 10 ekor. Nanti masjid mungkin dapat bagian juga 1 juta. Nah, industri penghelannya itu harus ada. Harus ada industri yang di tengah-tengah yang mampu mempertemukan antara masjid dengan peternak gitu ya. Sehingga masjid itu misalkan tahun lalu korban sejumlah 10. Berarti bisa diproyeksikan kan tidak ada, jarang sekali ya jumlah korban itu menurun. At least itu minimal sama lah, ada yang naik atau kalau turun ya sangat sedikit prosentasenya itu. Kalau tren data kumulatif itu trennya meningkat gitu, trennya meningkat. Karena ini belum semua gitu ya. Belum semua, misalkan ya korban juga belum semua. Tetapi kalau kesejahteraan meningkat, kemudian ini meningkat, lah sirkular ekonomi itu bagaimana kemudian memberikan dampak. Ini kalau kita kelola dengan 1.000 peternak, 10.000 ekor sapi, 1.000 masjid gitu ya. Jadi 1.000 masjid, 1.000 peternak, 10.000 ekor sapi, maka kita bisa mengelola mungkin ya tidak banyak lah ya, mungkin 10.000 kalau harganya berapa 20 juta itu ya berapa ya, 200 miliar atau berapa ya. Sekitar itu ya sirkular ekonominya gitu ya yang bisa kita kelola, atau mungkin lebih dari itu ya zaman sekarang. Tetapi ini belum banyak dipikirkan, belum banyak dipikirkan. Nah, saya itu punya ide ya sebenarnya kalau kita itu bisa menggerakkan semangat gitu, sejahterakan masyarakat peternak itu ya, merupakan suatu gerakan sosial entrepreneur ya, dibuat dengan tujuan menyediakan hewan kurban yang berkualitas, murah dan adil dengan cara hewan ditimbang agar masjid selaku penyelenggara dan peternak selaku penyedia bisa mendapatkan keuntungan yang sama dan adil. Ini kalau dikelola, saya beberapa waktu lalu sudah cobalah 1-2 masjid dan ngeklik juga. Ternyata saya hubungkan dengan peternak gitu. Alhamdulillah sih bisa jalan gitu ya. Cuman tahun ini saya haji sehingga tahun ini saya nggak mencoba lagi gitu ya. Sistem karena masih dibangun. Tapi kalau dikelola dengan profesional boleh jadi itu akan lebih bagus sekali dampaknya ya, untuk masjidnya juga mendapatkan kualitas hewan yang bagus, peternaknya dapat keuntungan, kita mendapatkan keuntungan dari membangun sistem bisnis dan mempertemukan antara masjid dengan peternak. Bapak Ibu sekalian, mbok bilih mekaten ingkang kula aturaken nggih untuk pagi hari ini sebagai pembuka wawasan saja, tetapi intinya bagaimana kemudian kita menggunakan waktu-waktu kita di antara yang dibonuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk sesuatu yang berdampak, dampak tidak hanya dunia tetapi dampak kita kelak di yaumul kiamah, agar kita betul-betul meninggalkan satu umat yang lebih kuat, yang lebih baik, yang lebih beriman, sehingga kita mendapatkan pahala dari apa-apa yang kita lakukan. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat-sahabat KSO ya, paparan ya tadi, paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Profesor Yuni Erwanto ya, kaitannya dengan kedaulatan pangan dan potensinya dikaitkan dengan umat Islam, potensi umat Islam. Ya menarik sekali ya. Tapi tadi kalau saya simak, saya tertarik dengan ini ya. Ternyata di ajaran Al-Quran sendiri itu sudah mengarah ke sana ya, melalui kegiatan zakat, melalui kegiatan penyembelihan hewan-hewan korban, itu juga sudah bagian peranan umat Islam yang luar biasa ya, kaitannya dengan kedaulatan pangan khususnya di negeri kita ini, Indonesia ya.
Dan yang kedua tadi yang apa ya, ide-ide dari Profesor Erwanto tadi yang berkaitan dengan kerjasama masjid dengan para peternak, dengan petani luar biasa kalau bisa diwujudkan ya. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, apakah sudah ada beberapa bentuk kerjasama yang sudah jalin selama ini luar biasa nih. Kalau misalnya semua masjid bisa merealisasikan seperti tadi itu, nah berarti potensi umat Islam kaitannya dengan kedaulatan pangan ini udah luar biasa nih. Karena ajaran Islam sendiri kan ke sana untuk selalu ada Jumat berkah dan sebagainya. Ini Iya. arahnya ke sana. Gimana nih Profesor, luar biasa nih. Iya. Ya, insya Allah, Bu, sebenarnya peluang itu dari sisi yang kecil ya, dari sisi yang sehari-hari itu sebenarnya gini, kadang umat itu kan pengen mendapatkan ayam yang dijamin halal kan gitu ya di pasar-pasar, kadang tingkat kebersihannya, kehalalannya itu kan kurang terjamin sebenarnya gitu. Itu pun sebenarnya kalau mau dikelola ya masjid itu punya freezer, kemudian orang itu beli daging ayam di situ gitu. Karena sebenarnya rantai pasok daging itu atau ayam itu kan rantai pasok dingin ya yang benar gitu. Kalau dingin itu artinya kita impor daging kan juga beku. Nah, itu sebenarnya kalau sudah dipahami ada edukasi, kemudian kita kumpulkan takmir-takmir ya, mulai dari Ya, karena jumlah masjid kita itu kan mungkin sekali. ratusan ribu ya. Dan kita mengumpulkan satu kecamatan aja mungkin sudah 20 masjid kan gitu ya. Sehingga kalau misalkan Betul. itu dikumpulkan takmirnya, kemudian kita edukasi terus-menerus itu boleh jadi akan menjadi sistem. Memang saya sih sudah memulai ya 2 tahun lalu itu karena untuk Idul Adha itu ya mendekatkan beberapa masjid dengan kelompok-kelompok ternak yang kami bina gitu ya. Alhamdulillah ya jalan mereka masjidnya itu juga senang karena langsung mendapatkan hewan langsung dari peternak kan gitu. Dia juga milih di kandang langsung gitu dan kemudian karena itu dikelola maka hewannya juga dipastikan sehat gitu ya Ya, betul, betul. dikelola dengan baik ada dokter hewan atau sarjana peternakan yang ikut mendampingi. Nah, dalam konteks kecil tetapi seandainya itu kemudian betul dikelola dengan manajemen yang bagus gitu itu insya Allah Mm-mm. sih ya kami sedang mencoba merintis ini ya. Kami di dosen-dosen UGM itu kami juga sekarang membuat yayasan bening ya, bening Nusantara Berdaya itu dalam konteks ya inginlah memberikan peran-peran yang lebih dalam konteks pemberdayaan walaupun tentu unit usaha itu juga harus mendapatkan keuntungan karena kalau tidak kan nggak bisa operasional, nggak bisa Betul, membangun sistem dengan lebih baik. betul, betul, betul. Iya, betul sekali. Ustadz, betul sekali itu. Luar biasa itu, yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan bisa Hmm. memasyarakat di negeri ini, Ustadz. Luar biasa ya. Karena kalau itu sudah terjalin simbiosisme itu eh, tidak akan pernah lagi kecolongan. Misalnya ketika Idul Adha ada sapi-sapi apa itu gelonggong, apa sapi Ya, yang tidak sehat itu. Iya Ustadz. Nah mungkin dari rekan-rekan yang lain ada masukan atau mungkin ada yang akan ditanyakan, monggo. Ini tadi ada permintaan file PPL-nya apa bisa dibagikan Ustadz tadi gitu. insya Allah bisa. Nanti saya kirim ke Start Kang NG. Edi ya. Iya. Boleh tanya Ustaz? Ya monggo nih. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini luar biasa Ustaz. Paparannya cukup makro, cukup komprehensif. Ini minta atau sharing atau minta pencerahan juga sekaligus Ustaz. Dari sisi makro memang kita punya potensi yang besar, baik itu di pertanian, pangan maupun juga di peternakan. Kebetulan saya
eh, itu pelaku di dua-duanya gitu, di peternakan kebetulan eh, sapi perah gitu kita mulai dari tahun 70-an sampai sekarang. Nah, dengan berbagai macam kendala, walaupun eh, dalam negeri misalnya hanya memasok 30% gitu ya, 60-70% itu masih impor, tapi untuk berupaya untuk meningkatkan populasi dan menaikkan saja kita dari tahun 80-an itu masih jalan di tempat gitu ya, karena berbagai macam kendala, baik eh, teknologi maupun dari sisi genetik gitu ya. Karena yang kita kita apa namanya pelihara itu kan hanya FH terus gitu, padahal FH itu sangat eh, rentan terhadap cuaca itu. Dan kebetulan sekarang cuaca makin panas sehingga produktivitas justru makin bermasalah karena kena heat stress. Nah, itu salah satu contoh aja kecil. Artinya bahwa memang di sisi makro itu kita punya potensi besar, tapi kalau di sisi mikro itu banyak sekali permasalahan yang jalan di tempat gitu. Jadi nggak pernah nggak pernah apa ada solusi eh, yang konseptual dan tadi itu dijalankan secara istiqomah nih, secara terus menerus sehingga ada progres itu. Nah, sekarang yang terakhir itu saya terjun di pertanian pangan organik dan juga peternakan organik itu peternakan ingin sekali kami mencoba untuk menghidupkan lagi peternakan ayam masyarakat itu, ayam rumah tangga. Nah, yang kami hadapi adalah secara mikro ini, Ustaz ya. Eh, Peternak-peternak ayam itu kami di Blitar, jadi penghasil telur terbesar kabupaten ya se-Indonesia gitu. Nah, itu adalah sudah eh, mindsetnya itu sudah di di apa di, di dibentuk oleh oligarki gitu kalau saya sebut ya, atau peternak apa pelaku peternakan besar karena eh, baik kebanyakan peternak peternak asing kan sudah masuk ke Indonesia gitu, peternakan besar. Nah, sehingga peternak kecil itu akhirnya kalau ngikutin pola pikirnya yang sudah di setting oleh peternak besar, mindsetnya itu akan menjadi buruh aja karena kemitraan itu sebenarnya peternak nggak punya wewenang apa-apa, harus ngikutin apa yang sudah didiktekan. Nah, kemudian kami mencoba untuk eh, dengan cara yang berbeda. Jadi dengan tidak mengandalkan obat-obatan dan vaksin dan pakan dari pabrikan, tapi kita membuat formulasi sendiri, juga formulasi pakan sendiri dan juga membebaskan peternakan itu dari obat-obatan dan antibiotik dengan menggunakan bioaktif, jadi bioaktif dan fermentasi dari uh, mikroba dan mikrobakteria lah gitu. Nah, itu alhamdulillah sih sebenarnya uh, mortalitas dan produktivitas itu normal ya, normal dalam arti sama juga berkompetitif dengan teman-teman beternak yang menggunakan cara konvensional. Nah, dan bonusnya adalah kita lebih ramah lingkungan karena tidak terlalu berbau, kotorannya tidak berbau, ya, tidak berbau sama sekali ya nggak mungkin ya, tapi berbau tapi ringan lah. Nah, nah di istilahnya secara mikro kayak seperti itu dari dari dalam hal ini sebenarnya kita mengharapkan itu support ya, dukungan dari pihak-pihak pelaku terkait, apakah itu dinas ternakan atau juga yang lain gitu, karena namanya juga usaha. Jadi kalaupun kita punya
cara atau punya teknologi pun juga akan menghadapi eh, risiko juga, nggak lepas dari risiko karena bisnis bisa bisa untung rugi gitu. Nah, mungkin pengalaman Ustadz atau pengalaman Profesor karena eh, eh, baik kedua-duanya punya, jadi mungkin bisa memberikan arahan bagaimana sebaiknya pengembangan peternakan maupun pertanian yang terintegrasi gitu, yang bisa kira-kira menjadi alternatif untuk bisa, karena masyarakat kita itu kan kepemilikannya kecil ya, artinya potensinya kecil. Kalaupun sapi ya nggak mungkin memelihara 50 ke atas, itu kan modalnya terlalu gede. Jadi yang modal kecil-kecil atau ayam itu yang paling 1.000, 2.000, 5.000 itu bisa survive. Cara-cara atau metode teknologi yang bisa sehingga pelakunya itu memang betul-betul istilahnya orang lokal gitu, bukan orang asing lagi nanti yang masuk karena untuk mengisi tadi itu kebutuhan pangan dan ternakan tadi. Terima kasih Ustaz. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya ada dua hal ya. Pertama itu terkait dengan teknis teknologi, kedua terkait dengan sistem, Kalau terkait dengan teknis teknologi itu sebenarnya memang secara umum bisa dipelajari dan masing-masing komoditas tentu punya problem masing-masing yang harus diselesaikan sesuai dengan problem di komoditasnya. Sapi perah maka dia problemnya di genetik dan yang lain-lain, termasuk misalkan kualitas susu dan yang lain-lain, metode pemerahan, kemudian mikrobiologinya naik dan yang lain-lain itu adalah masalah-masalah teknis. Kemudian di ayam misalkan ya penggunaan yang berlebihan antibiotik dan yang lain-lain itu saya pikir Pak Kodrajiti sudah melakukan banyak hal itu ya, banyak hal. Sehingga secara teknis itu sebenarnya memang lebih bisa ditingkatkan kemampuannya, tetapi secara sistematis ini yang memang tidak mudah. Itu pun punya problem sendiri. Katakanlah misalkan dalam konteks ayam. Dalam konteks ayam itu fluktuasi harga itu luar biasa dan integrator memang menguasai. Integrator itu perusahaan yang menguasai hulu sampai hilir. Dari mulai bibit, pakan, budidaya, semua diizinkan oleh negara. Ya, tidak ada pembatasan. Walaupun mungkin dia dengan PT yang lain, tetapi budidaya itu kan yang perusahaan ya, yang mengelola sebenarnya. Sehingga peternak mandiri itu sekarang hampir-hampir kan sangat kecil ya, boleh jadi hanya 10-20% gitu ya. Karena apa? Karena memang diizinkan. Nah, regulasi sebenarnya yang bisa mengatur terkait dengan kepemilikan ya. Kalau perusahaan dia sudah dapat untung dari bibit pakan, mungkin yang budidaya ini milik peternak gitu ya, sehingga lebih merata. Tapi sisi lain kemudian juga mengendalikan fluktuasi harga. Itu juga sesuatu sistemik yang tidak mudah. Tidak mudah artinya apa? Artinya sebenarnya itu harga bisa stabil. Logikanya gini, kita nggak pernah makan itu di rumah makan turun ketika harga bahan bakunya turun. Kita mau di McD, mau di Nyonya Suharti, mau makan di mana gitu ya. Oh harga ayam ini per kilo 15.000, telur 15.000, kemudian udahlah rame-rame itu warung-warung menurunkan harga. Enggak pernah. Berarti logikanya itu harga bisa stabil, logikanya gitu ya. Hanya tata kelolanya itu yang memang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah kenapa? Karena struktur industrinya itu ibaratnya satu rumah makan disuplai oleh lima supplier gitu. Sehingga karena struktur itu tidak terbangun, ya mereka punya banyak pilihan yang jadi korban akhirnya petani dan peternak. Harga cabai 100.000. Mungkin kenapa itu harga cabai 100.000? Karena petani nggak punya barang. Kalau petani punya barang banyak ya 15.000 kan gitu. Hanya itu. Akhirnya petani itu menjadi eh, paling berisiko tinggi tetapi tidak dikelola dengan baik ya.
high risk tetapi insecure itu kalau dalam bahasa high risk but insecure ya profesi gitu ya kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya kalau itu dikelola sih saya memang baru mengelola kecil-kecilan ya membuat satu sirkular ekonomi itu kami membina peternak ayam kampung super itu ya dengan populasi 40.000 dan kemudian kami punya hubungan dengan rumah makan. Alhamdulillah ini jalan ya, jalan sudah sekitar 5 tahun itu jalan kami kelola itu usaha itu, tetapi menyadarkan owner-owner rumah makan itu tidak mudah juga. Dan menyadarkan peternak juga tidak mudah, karena ketika fluktuasi itu peternak juga bisa bermain ketika harga tinggi dijual keluar. Ketika harga murah, minta kita ambil. Maka itu sistem kita bangun. Anda kalau harga tinggi dijual keluar, kita penalti. Lah, rumah makannya itu juga harus memastikan bahwa harga itu dari kita stabil, tapi kita menjamin suplai itu akan kontinu. Lah, menyadarkan membangun sistem ekonomi umat itu ternyata harus ada kepahaman bersama, gitu ya. Baik daripada user, termasuk dari ini. Kenapa tadi saya mengambil ide itu Idul Adha itu korban? Karena harga itu pasti stabil, nggak pernah turun, nggak pernah turun. Sehingga lebih bisa dikelola daripada kita main di pasar yang harganya itu ketika terjadi impor daging luar biasa mungkin kita hancur nih. Tetapi kalau Idul Adha selama ini sudah 10 tahun lebih itu tidak pernah mengalami penurunan harga. Tidak pernah. Maka ketika kestabilan harga itu ada, sistem kan harus bisa dikelola sebenarnya. Karena harga ibadah itu beda dengan harga yang ini gitu. Dan tidak belum berkembang, pemotongan di Australia gitu belum. Tetap pinginnya dipotong di Indonesia. Sehingga selama kondisi itu masih terjadi, maka harga itu akan stabil. Kecuali kemudian kita dipotong dimanapun, oke kita dapat dagingnya dikirim. Nah itu mungkin sistem akan berubah lagi. Berubah lagi. Bahkan ada peluang ketika dibangun sistem dengan baik, orang-orang Indonesia di luar negeri itu kita fasilitasi untuk motong di sini. Nah, kita kirimi dengan pertanggungjawaban yang baik gitu ya, karena mereka itu tinggal jauh dan tidak sempat sibuk gitu ya, tidak punya juga komunitas untuk ini motong di luar negeri itu kan dilarang individu ya. Misal orang-orang Indonesia yang di Jepang, di Korea, di mana itu kan tidak boleh itu motong di sembarang tempat. Sehingga mereka ngirimkan, kita kelola, itu mungkin juga menarik. Sehingga apa yang disampaikan Pak Kodrat tidak ada yang salah gitu. Tetapi memang memulai itu yang tidak mudah ya pengalaman kami di ayam ya, ya alhamdulillah tetapi juga kadang-kala dapat pesaing lagi supplier yang sangat murah gitu itu yang eh, gampang-gampang susah ya. Semoga kalau kita bisa menemukan antara user owner ya, misal itu pemilik-pemilik resto yang sadar untuk membangun umat dengan kita membangun sistem itu mungkin insya Allah akan klop sih anunya. Ya tentu bertahap gitu. Iya, terima kasih, Ustaz. Betul sekali. Ya, ya terima kasih untuk Pak Kodrat ya. Mudah-mudahan sentuhan-sentuhan masukan dari Ustadz tadi bisa menambah semangat untuk pengelolaan peternakannya gitu ya, Amin, amin. Pak Kodrat ya. Semoga bisa silaturahim ke Iya, Blitar, amin. lihat. Iya, saya juga pengen tahu tuh Iya, Bang Kodrat banyak peternakan dan iya pertaniannya. betul. Oke, mungkin ada lagi yang lain, silakan yang masih bergabung untuk bisa ini apa nimbrung ya bersama Ustadz kita pada pagi hari ini ya Profesor Erwanto kaitannya dengan kedaulatan pangan. Ya silakan dari Bang Hendri ada yang disampaikan? Baik, dikit aja menyambung Oke. apa yang disampaikan Prof tadi. Eh, Potensi penggunaan digital farming kira-kira ada nggak, Prof? Karena ini merupakan kalau menurut saya kalau peluang bisnis yang luar biasa ini, terutama tadi pada saat Idul Adha tadi, Pak. Kalau saya lihat ada nilai berapa itu, Prof? 18 triliun ya, Prof? Kalau dari hitung-hitungan tadi itu kalau saya Iya. saya
eh, saya lihat itu kan bukan nilai yang kecil gitu. Kalau misalnya ada operator ya yang syar'i gitu ya yang bisa menghubungkan antara peternak dengan masjid dan juga kurbanis gitu, itu kan sangat luar biasa gitu Prof, dengan memanfaatkan teknologi yang kalau menurut saya pada saat kondisi sekarang itu bukan hal yang sulit ya Prof. Ya, betul. Iya, ngaten mawon. Ya. Dan insya Allah memang kita perlu melibatkan anak-anak muda yang membangun platform, branding, kemudian menyatukan, menguatkan gitu itu, eh, insya Allah sih bisa terbangun. Memang dalam konteks Macet sekarang, ya? kalau kalau konteks sekarang nggak membangun platform, suara masuk ya? Masuk, masuk. Udah masuk. Hmm. Kalau nggak membangun platform memang tidak bisa luas ya, karena Iya, influencer branding itu kan dalam iya, konteks sekarang sangat dibutuhkan, iya, leres. sehingga banyak dikenal orang, tetapi kita harus punya spotting system yang kuat. Jangan sampai ketika kemudian sudah di branding kemana-mana, spotting systemnya nggak kuat sehingga masyarakat akan kecewa, gitu ya. Dalam konteks misalkan dulu pernah sangat semangat ya ketika 212 mendirikan koperasi gitu ya, bla bla bla. Tetapi spotting sistemnya itu nggak kuat sehingga potensi ekonomi umat yang sudah mau mengumpulkan dana itu kemudian tidak terkelola dengan baik. Kasus juga dulu misalkan Bank Muamalat itu dulu kan dibangun oleh umat ya. Saya walaupun itu waktu itu masih mahasiswa juga ikut ya nanam, entah itu beli saham atau apa itu, karena waktu itu kan memang dibangun, mm, tetapi kan tidak membanggakan yang lain, dan bahkan mungkin data siapa yang kemudian ikut invest awal itu pun tidak paham itu siapa gitu itu. Jadi itu problem-problem yang supporting system harus kuat, tetapi branding kuat tanpa supporting kuat, sistem yang kuat itu nanti amburadul juga. Bagus nanti Ustadz Andri memang itu harus betul-betul dikelola. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, ada lagi. Halo untuk sahabat-sahabat yang masih bergabung di pagi hari ini dalam rangka kajian subuh online. Mungkin masih ada yang disampaikan. Monggo saya persilakan. Kalau nggak ada mungkin Prof juga mau ngajar Mbak Lili. Oh gitu, Nggak oke. tutup. Iya. Berarti sudah dicukupkan ya. Iya. Ya, terima kasih Ustadz kita pagi hari ini luar biasa, Profesor Insinyur Yuni Irwanto, SPT MP PhD IPM ya dari Fakultas Peternakan UGM, atas berbagi ilmunya kaitannya dengan materi kedaulatan pangan dan potensi umat Islam ya. Jadi kalau sedikit saja boleh saya simpulkan, yang pasti eh, kita memiliki kedaulatan pangan yang baik jika ini negeri kita ini sudah mampu memasok pangan, khususnya bahan pangan pokok ya bagi rakyat yang ada di Indonesia ini ya dengan baik. Tentu saja harus produksi dalam negeri, ini teorinya seperti itu. Nah, karena sesungguhnya ini merupakan hak masyarakat ya untuk mendapatkan pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang diproduksi melalui metode yang ramah lingkungan seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Kodrat ya. Nah, sementara dari potensi umat Islam sendiri, ini sebenarnya peluangnya sangat besar ya, karena di Islam sendiri sudah ada rujukan ke sana ya melalui ajaran-ajaran pemberian zakat fitrah, itu kurban, nah itu juga membuka peluang untuk menumbuhkan kedaulatan pangan dengan catatan tadi ada kerjasama yang baik dalam pengelolaan ya sehingga menimbulkan sirkulasi ekonomi yang bagus ya. Ada branding kuat, ada supporting system yang kuat juga ya sehingga insya Allah semuanya akan bisa menumbuhkan apa yang kita harapkan bersama yakni kedaulatan pangan yang ada di negeri ini kuat. Nah, ada potensi umat Islam juga di dalamnya. Begitu kira-kira ya. Sekali lagi terima kasih untuk Profesor Yuni Irwanto, juga rekan-rekan yang sudah bergabung pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh, insya Allah barokallah, dan Amin. menambah wawasan kita, bisa mengembangkan usaha kita yang ada di dalamnya, khususnya tadi Bang Kodrat ya.
Dan insya Allah pula kita akan bertemu pada kajian berikutnya. Kajian berikutnya di tanggal berapa tadi Bang Henry? 2 Oktober ya? 2 Oktober. Oktober ya, 2 Oktober eh, kita akan ada kajian yang berjudul ini, berbuat baik sesama ya, fisiologi sel tubuh manusia bersama Profesor Dr. Khairil Anwar Siregar ya. Oke ya. Ya baik, mungkin itu sementara dari saya selaku pembawa acara, juga mohon maaf ya jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ustadz bisa menutup dengan doa dulu begitu, Ustadz. Baik. Oke, monggo Iya, Ustadz. bisa. Ya Oke, lebih. baik kita Oh, iya, doa terima bersama kasih sebelumnya. Nggih. mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi ma yadah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya hadiyal hajat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka ana khalaqtuka wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bi ni'matika ala ya wa tammi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل